Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11, di hatinya jadi ngerasa bersalah. Aileen turun dari mobil Kafan sambil menggerutu. Kayaknya hubungan kalian makin deket aja ya, Lin. Sebuah suara mengagetkannya. Suara yang entah datangnya dari mana, tahu-tahu nyamber aja. Bang Marvin, ngintip ya, sahut Aileen santai. Kebetulan gue ngeliat ada mobil mewah parkir di sini pas gue lewat, gak taunya dia nganterin lu, sahut Marvin dengan nada sinis. Kayaknya lu sama dia makin akrab ya, makin sering juga diantar jemput. Namanya juga anak baik, pasti banyaklah yang berbuat baik, sahut Aileen lagi, tak begitu serius menanggapi pertanyaan Marvin. Gak tahu kenapa Aileen ngerasa Marvin seperti sedang ngepoin dia. Apalagi pertanyaannya terkesan pengen tahu banget sejauh mana kedekatan Aileen dengan Tuan Kafan. Aileen langsung buru-buru masuk ke pelataran rumahnya, tapi cengkalan tangan Marvin menghentikannya. Gue mau ngomong sama lu, cengkal Marvin memegangi tangan Aileen kuat. Dari tadi udah ngomong kan, emang telepati, sahut Aileen lagi. Serius? Aduh, mau ngebahas apaan sih bang, sok pakai serius-seriusan segala. Gue capek nih, pengen buru-buru mandi, keluh Aileen menolak, males aja gitu. Alah lebay, kayak biasanya mandi aja, ayo ikut gue. Marvin menarik paksa tangan Aileen dan membawanya di warung kopi milik Empok Yuyun. Setelah mesen kopi dan nyari tempat duduk di bawah pohon mangga, Marvin dan Aileen duduk menunggu pesanan. Tadi lu pergi kemana? Tanya Marvin lagi. Lu kenapa sih bang? Dari tadi nyepoin gue baik. Mau jadi detektif lu, rumut Aileen. Kayaknya doi gak nyaman sama kekepoan Marvin. Bukan maksud gue mau kepo, tapi gue lihat tadi pagi ada asistennya bos lu itu datang ke rumah. Terus siangnya lu dijemput laki-laki naik mobil mewah dan sekarang lu pulang diantar bos lu dengan mobil lain lagi. Ketahuan nih kalau lu mata-matain gue, ampe tahu semua aktivitas gue, tuding Aileen. Doi makin curiga aja sama Marvin yang serba mau tahu urusan dia. Ini kan hari libur, gak mungkin lu tetap disuruh kerjakan. Kalau tetap kerja apa bukan bos yang gak punya kebijakan, Marvin seolah meralat kata-katanya. Intinya ada urusan bang, dan itu gak ada hubungannya sama kerjaan gue. Tapi sorry, gue gak bisa cerita ke lu, jelas Aileen singkat. Jadi bener kalau bos lu itu emang beneran mau ngelamar lu, tanya Marvin lagi. Kali ini pertanyaan yang lebih serius. Dari tatapan matanya seperti ada rasa kesal yang tak bisa dijelaskan. Kelihatannya sih gitu, sahut Aileen cuek. Kenapa lu mau? Bukannya lu baru kenalkan sama bos lu itu, lu juga pernah bilang sama gue kalau lu gak pernah punya pacar. Masa lu main dilamar? Lin, please lu jujur sama gue, sebenarnya lu ada urusan apa sama bos lu itu? Karena
Karena gak mungkin banget, kalau orang kayak bos lu itu, main jatuh cinta gitu aja. Langsung tahu-tahu ngelamar kalau gak karena ada sebab tertentu. Lu lagi gak diancam dia kan, atau terlibat pernikahan kontrak. Pertanyaan Marvin membuat Aileen terbelalak, bisa-bisanya tebakan Marvin benar. Tapi Aileen segera menguasai diri, kali ini Marvin sepertinya sedang mencari kejujuran pada diri Aileen. Termasuk mungkin dia bisa nebak gestur tubuh, ekspresi muka, dan tatapan mata. Makanya Aileen tetap bersikap setenang dan sesantai mungkin. Kayaknya lu korban drakor deh, mana ada sih nikah di kontrak, lu kira bangunan kos-kosan, sahut Aileen. Kalau alasannya lu suka sama dia, gue lebih gak percaya Lin, gue tahu lu banget. Lu bukan tipe cewek yang gampang jatuh cinta sama orang, apalagi tahu-tahu mau merit, tungkas Marvin memojokkan Aileen. Lu mau tahu jawabannya bang, tantang Aileen. Lu yakin gak bakalan nyesek kalau tahu jawabannya? Gue pengen tahu yang sejujurnya Lin, karena gue gak mau lu bertindak konyol buat kepentingan tertentu. Kata-kata Marvin seolah tahu betul situasi yang terjadi antara Aileen dan Kavan. Sebenarnya, gue udah lama jatuh cinta sama Tuan Kavan, ungkap Aileen. Marvin langsung berbelalak gak percaya. Gak percaya kan lu, tapi ini kenyataannya bang, gue sebenarnya udah lama suka sama Adelaide Kavan. Siapa sih yang gak tergila-gila sama dia, berkhayal mau jadi istrinya, udah ganteng, kaya, berharisma, badan otot bagus, proporsional. Gue cewek normal, jadi wajar kalau gue ngidolain dia, gue ikuti semua pemberitaan tentang dia. Cerita Aileen, yang sebenarnya adalah sebuah karangan semata. Sayangnya dia gak punya sosmed, gak main gak twitteran, apalagi tiktokan. Makanya gue berusaha buat bisa masuk dan kerja di perusahaannya. Namanya nasib mujur si anak solehah kan, baru masuk kerja langsung ditaksir sama Tuan Kavan, langsung diajak merit lagi. Kayaknya Tuan Kavan itu kesengsem ama keunikan gue hihihihi. Jawaban Aileen membuat Marvin enek. Ini bukan jawaban yang Marvin mau. Tapi melihat cara Aileen bercerita dan tatapan matanya yang begitu berbinar-binar saat menyebut nama Kavan. Sepertinya Aileen memang mencintai lelaki itu. Apa yang dia sampaikan bukanlah suatu karangan cerita. Mendadak hati Marvin terasa ngilu. Ada rasa tak terima mendengar Aileen mengagumi lelaki lain selain dirinya. Marvin maunya Aileen hanya mengagumi dirinya saja, memuji-mujinya seperti zaman sekolah dulu. Aileen selalu menganggap Marvin adalah dewa penyelamatnya. Jadi lu emang beneran suka sama dia? Tanya Marvin pahit. Kayaknya sih gitu, sahut Aileen sambil menatap wajah Marvin.
Namun yang ditangkap adalah rasa kesal dan kecewa yang tersirat dari wajah lelaki itu. Gimana enakan gue kibulin, hahaha, makanya jangan suka kepo urusan orang. Lagian lu kayak admin lambe nyinyir mau tahu banget segala urusan gue, dongkol, dongkol lu, hahaha. Tawa puas batin Aileen yang merasa berhasil mengerjai Marvin. Doi gak tahu kalau sebenarnya ada sepotong hati yang sangat sakit dan hancur mendengar jawabannya tadi. Marvin langsung berdiri mengajak Aileen pulang. Balik yuk, ajaknya. Loh katanya mau ngopi, kopinya aja belum jadi udah mau ngajak balik, lu mau PHP-in Empok Yuyun. Gue bayar, gak perlu diminum, ayo balik, lu capek kan, mau mandi. Marvin segera membayar kopi yang bahkan belum sempat dibuatkan, lalu segera melangkah duluan ninggalin Aileen. Bang tunggu, teriak Aileen mengejar Marvin. Lu kenapa sih bang mendadak bad mood gitu? Lagi mau sahut Marvin singkat. Idih sejak kapan sih bang Marvin jadi orang baperan yang gak jelas? Biasanya kan paling asik, paling enak diajak ngobrol, paling. Sejak gue tahu lu suka sama lelaki itu, potong Marvin sambil berbalik menatap Aileen. Aileen yang tadinya lagi bercanda langsung kicep terdiam grogi. Apaan sih bang? Keluh Aileen setelah beberapa saat mereka saling tatap-tatapan. Gue care sama lu Lin, gue gak mau lu salah pilihan, lu gak tahu kapan kan. Jangan hanya ketipu dengan good lookingnya doang, lu bahkan gak tahu seperti apa kehidupan dia. Apa abang tahu soal hidupnya Tuan Kafan, tahu dari mana? Bukankah abang juga gak kenal? Aileen balik menotok pertanyaan pada Marvin. Setidaknya gue tahu kalau dia adalah seorang pembisnis kelas atas, di mana-mana namanya pembisnis gak ada yang bersih Lin. Lu bahkan gak tahu kan seperti apa gaya hidupnya, kebiasaannya. Atau mungkin hal-hal yang membahayakan yang pernah dia lakukan. Marvin berusaha meyakinkan Aileen dengan argumennya. Berarti sama kayak lu, sama kayak bisnis lu, bisnis yang gak jelas seperti apa. Makanya lu ajak Asmi lu buat dia kayak sekarang jadi berandalan bertopeng bodyguard. Jangan-jangan lu lagi bang yang harus gue waspadai, tuding balik Aileen. Marvin terdiam, dia seperti keskak dengan ucapan balik Aileen. Kenapa diem? Saran gue bang, gak usah terlalu ikut campur urusan gue tahu mana yang baik buat gue mana yang gak. Gue bukan Aileen si cengeng kayak dulu lagi yang selalu lu tolongin, jadi please, gak perlu lu kepo sedetail itu soal hidup gue. Peringatan Aileen dengan tegas, lalu segera pergi duluan ninggalin Marvin yang masih diam dengan kata-kata penegasan dari Aileen. Marvin melirik Aileen yang semakin jauh darinya. Tatapan Marvin begitu tajam dengan wajah yang sepertinya menahan sesuatu yang cukup serius.
Tatapan Marvin seolah menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. Jovanka berada di tempat tersembunyi setelah kejadian yang dia lakukan untuk mempermalukan keluarga Mallory. Jovanka langsung disembunyikan oleh ayahnya. Sebab Tuan Leticia pasti sudah bisa menebak bahaya seperti apa yang akan menimpa anak gadisnya yang ceroboh ini. Joe merasa mulai jenuh dan bosan sebab dia tak bisa kemana-mana. Dia hanya duduk nyantai berdiam diri di tempat persembunyian. Sungguh ini bukan kehidupan Jovanka yang sebenarnya. Gadis zaman now yang setiap hari menghabiskan waktu di mall belanja barang-barang branded. Hangout dengan teman-teman sosialitanya atau mungkin sibuk dengan Instagramnya dan lain sebagainya. Kini harus diam tanpa bermain sosmed apapun, demi menjaga agar tak dapat terlacak oleh keluarga Kavan. Sial, bisa mati keriting gue kalau disuruh seperti ini terus. Kenapa sih papa ketakutan pada keluarga Kavan? Apa sih sebenarnya yang membuat papa takut seperti ini? Gumam Jovanka sembari menjentikkan jari-jarinya dengan cantik. Padahal tinggal sedikit lagi aku bisa mempermalukan keluarga Kavan, supaya citra keluarga mereka langsung jelek. Papa ini memang terlalu menerima, mendapat tindasan dari mereka. Jovanka akhirnya memutuskan jalan-jalan sekedar keliling taman dan duduk di kafe dekat tempat persembunyiannya. Dia melanggar anti-anti dari papanya untuk tidak keluar kemanapun, apalagi menongolkan muka tanpa penutup apapun. Tapi bodoh amatlah bagi Jovanka, dia menganggap remeh saja gertakan Kavan. Difikirnya hanya untuk memojokkan dirinya saja agar tak lagi berbuat berita-berita yang memicu menjatuhkan nama baiknya. Jovanka duduk seorang diri ditemani segelas kopi, sepoi angin membuat rileks sejenak. Tiba-tiba datang seseorang memakai pakaian serba hitam menghampirinya. Nona Jo, bisa bicara sebentar, ujar laki-laki itu. Tanpa dipersilahkan dia sudah langsung duduk di depan Jovanka. Beberapa laki-laki lain memperhatikan dari jarak jauh. Siapa kamu? Tanya Jovanka ketus. Wajahnya tak ramah sama sekali. Perangainya yang angkuh terlihat jelas saat ini. Nona tak perlu tahu siapa saya, yang jelas saya datang ke sini karena peduli dengan Nona. Saya tahu Nona di sini dalam rangka bersembunyi dari keluarga Mallory bukan, ujar lelaki itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sial, siapa kau? Apa kau pikir aku takut dengan Kavan? Sama sekali tidak, aku hanya menuruti saja apa kata ayahku. Balas Jovanka geram, dia merasa diremehkan dianggap pengecut bersembunyi dari Kavan. Tenang Nona, saya datang ke sini menawarimu bantuan. Cutik aku gak butuh bantuan siapapun termasuk kau orang yang sama sekali tak ku kenal, tolak Jovanka dengan angkuh.
Nona mungkin tak tahu siapa orang yang sedang Nona hadapi saat ini. Nona salah meremehkan keluarga Mallory, terutama Kavan Mallory. Jika Nona tidak dapat perlindungan dari Tuan kami, maka nyawa Nona dalam bahaya. Sebab Nona sudah terlalu berani menantang mereka, ujar lelaki itu menghasut Jovanka. Apa yang kalian mau? Tanya Jovanka dingin. Dia bukan gadis bodoh yang tak tahu apa keinginan lawan bicaranya ini. Di dunia ini tak ada orang yang benar-benar hanya sekedar ingin membantu. Semua pasti karena ada keuntungan lain. Ikut saya Nona, tuan kami mau bertemu Nona, ajak lelaki itu. Tidak, aku tidak mengenalmu apalagi tuanmu, untuk apa aku ikut denganmu, pergilah. Aku sama sekali tak butuh bantuan darimu, Jovanka berdiri. Dia segera pergi meninggalkan lelaki itu. Merusak mood dia aja. Orang mau nyantai malah dapat gangguan gak penting, gerutunya jengkel. Telilit-telilit. Jovanka melirik ponselnya, sebuah nomor asing memanggilnya. Halo, kenapa kau menolak tawaranku Nona Jovanka? Hei, siapa kau beraninya kau menggangguku? Aku bisa mengurus urusanku sendiri. Bahkan aku sama sekali tak butuh bantuanmu, bentak Jovanka. Jangan terlalu jumawa Nona, kau tidak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa. Kau bahkan tak tahu kan siapa keluarga Mallory itu. Datanglah ke Villa XXX, aku menunggumu di sini. Telepon dimatikan sepihak. Brengsek. Merasa hebat sekali orang itu, umpat Jovanka. Tapi dia semakin penasaran. Sepertinya laki-laki yang menghubunginya adalah musuh Kavan. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan sekutu. Terlebih dia juga penasaran dengan Kavan, siapa keluarga Mallory sebenarnya. Sepertinya laki-laki itu sangat mengenal dan tahu rahasia keluarga terpandang itu. Jovanka segera mencari taksi, dia menuju tempat yang ditunjukkan lelaki itu. Siapapun dia, jika bisa membantunya menghancurkan Kavan, bukankah itu suatu yang baik? Jadi dia akan lebih mudah dan tak sendirian. Sekitar hampir 2 jam, akhirnya Joe tiba di tempat yang dituju. Sebuah hotel mewah, atau lebih tepatnya adalah mansion. Sebab jika dikatakan hotel, tempat ini tidak digunakan layaknya hotel pada umumnya, ini lebih menjadi tempat tinggal pribadi. Lalu kenapa lelaki itu menyebutnya hotel? Ah, terserahlah, tak peduli bagi Jovanka. Dia melangkah dengan yakin dengan langkah tegas menapaki paving dan masuk ke pintu utama. Seorang laki-laki berbadan kekar menyambutnya. Selamat datang Nona, Anda sudah ditunggu Mr. X di ruangannya, ujar lelaki itu sembari membungkuk memberi hormat. Mr. X, tanya Joe heran. Siapa dia?
Nanti Nona akan tahu sendiri. Silahkan ikut saya akan mengantarkan Nona ke ruangannya. Jovanka hanya bisa mengikutinya saja. Tampaknya dia masih asing dengan tempat ini. Di tiap lorong ada kamar-kamar mirip dengan hotel, namun tak ada resepsionis ataupun pegawai hotel seperti umumnya. Ada ruangan yang dijaga oleh dua laki-laki berbadan kekar. Jovanka melewatinya sedikit kepo. Namun dia tak berani banyak ingin tahu, sebab lelaki yang membawanya terus berjalan melewati tempat itu. Mereka naik lift, sepertinya menuju ruangan paling atas. Joe tetap diam sembari memperhatikan tempat ini. Ini bukan hotel, bukan juga mansion. Ini adalah markas seorang bos besar. Yah, ini adalah markas. Markas yang sangat mewah. Pasti pemilik markas ini adalah orang hebat dan punya pengaruh besar di negara ini. Apakah dia adalah musuh keluarga Mallory? Silakan Nona, ujar si lelaki setelah mereka tiba di sebuah pintu. Saya hanya ditugaskan mengantar Nona sampai di sini. Selebihnya Nona akan bertemu langsung dengan tuan kami, Mr. X. Apa tuanmu tak punya nama, sampai harus disebut Mr. X? Nanti Nona akan tahu sendiri. Lebih baik cepatlah masuk, Mr. X sudah menunggu. Lelaki itu segera pergi. Mau tak mau Jovanka memberanikan diri membuka pintu lalu masuk ke ruangan itu. Sebuah ruangan besar, ada sofa besar, meja biliar, meja tempat minuman alkohol yang mahal dan terkenal. Joe tetap berjalan pelan memasuki ruangan itu. Selamat datang Nona Jovanka Leticia, sebuah suara menyapanya dari balik tirai merah. Duduklah di situ, perintahnya. Apakah kau akan berbicara denganku dari balik tirai itu? Tanya Jovanka. Mental gadis ini cukup bagus dan pemberani juga. Tentu saja, untuk saat ini kau belum saatnya tahu identitasku. Duduklah. Oke fine, lalu apa tujuanmu memanggilku kemari? Balas Jovanka sambil duduk santai di sofa ruangan. Dia menyilangkan kakinya elegan. Ku akui kau memang cukup pemberani Nona Jovanka, tapi kau salah orang jika kau berurusan dengan Kavan, kau bahkan tak tahu siapa mereka. Sepertinya Anda ini sangat mengenal mereka, Mr. X. Katakan saja apa tujuan Anda mengundangku datang ke tempat Anda ini. Kau pasti bertanya-tanya bukan? Apa alasan Kavan menolak pernikahan denganmu, bahkan dia membatalkan secara sepihak? Kau pasti penasaran bukan siapa perempuan yang sudah berhasil menyingkirkanmu dari Kavan. Jovanka langsung terkesiap. Dia sangat tertarik dengan apa yang dibahas laki-laki dari balik tirai ini. Lihatlah di ponselmu, aku sudah mengirimkan foto gadis itu padamu. Jovanka segera membuka ponselnya, tatapannya tajam melihat foto gadis itu, wajahnya menahan dendam dan tak terima. Gadis ini, bukankah ini karyawan Kavan di kantornya? Geram Jovanka yang tak mengira saingannya adalah seorang gadis biasa yang jauh dari levelnya.
Kau benar, kau bahkan dengan gampang dikalahkan gadis itu. Kafan sangat merendahkanmu bukan, sampai dia menolakmu dan memilih gadis itu untuk menjadi istrinya. Istri, Jovanka makin naik pitam, dia bahkan tak tahu sejauh mana hubungan Kafan dengan perempuan rendah itu. Kau bahkan tak tahu Nona jika mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Brengs, Sid, bisa-bisanya Kafan merendahkanku serendah itu, dia sama sekali tak menganggap keluargaku. Aku akan pastikan kau menyesal Kafan, maki Jovanka yang marah. Dia benar-benar tak terima dengan perlakuan Kafan pada keluarganya. Jangan gegabah Nona, kau tak tahu sedang berhubungan dengan siapa Kafan itu, kau akan mati konyol jika kau terus menyerangnya. Memang siapa Kafan itu? Kenapa kau sedari tadi memperingatiku itu terus? Kau tak tahu apa rasanya sakit hati direndahkan dan dipermalukan. Kafan berhak mendapatkan balasan itu, bahkan dia harus hancur sehancur-hancurnya. Aku suka dendammu itu, untuk itulah aku mengundangmu untuk bekerja sama. Kita punya tujuan yang sama untuk menghancurkan Kafan, maka ikutilah rencanaku, tawar Mr. X dengan senyum iblisnya. Apa rencanamu Mr. X? Untuk saat ini aku belum bisa memberitahumu soal rencanaku untuk Kafan dan keluarga Mallory. Kau jangan dulu gegabah dengan memancing keributan dengannya lagi, atau kau akan benar-benar celaka. Tunggu instruksi dariku baru kau boleh bertindak, jelas Mr. X pada Jovanka. Apa keuntunganku kalau begitu, tawar Jovanka yang benar-benar gak mau rugi. Kau akan mendapatkan perlindungan dariku dan anak buahku, jadi kau akan aman dari serangan Kafan. Lalu kau juga akan menyaksikan kehancuran keluarga Mallory. Katakan padaku sebahaya apa Kafan sebenarnya, Jovanka terus mendesak lawan bicaranya untuk membongkar rahasia Kafan. Dia adalah ketua klan mafia yang paling ditakuti di kota ini, dan Tuan Mallory adalah mantan ketua klan mafia yang sangat cerdik dan bengis. Jovanka syok, dia tak menyangka jika selama ini dia tengah berurusan dengan klan mafia. Benarkah? Tanya Jovanka panik ketakutan. Kalau dia tak sebahaya itu tak mungkin aku memperdulikan nasib hidupmu Nona. Tapi aku ingin memberi pelajaran pada gadis sialan itu. Aku tak terima jika aku harus dikalahkan dengan gadis kampung yang tak berkelas itu. Jovanka tampak begitu benci dan dendam pada Aileen, yang telah berhasil membuatnya kalah telak untuk mendapatkan Kafan. Kau boleh lakukan apa saja dengan gadis itu, tapi tidak sekarang, dia bahkan bisa menjadi alat yang sangat bagus untuk menjadi umpan menghancurkan Kafan. Jadi bertindaklah dengan cerdas, tunjukkan kalau kau adalah wanita terpelajar yang sangat elegan. Jangan bertindak konyol yang hanya akan menyusahkan dirimu sendiri. Kau benar Mr. X, akan aku tunjukkan pada gadis itu, jika dia sedang berhadapan dengan seorang perempuan terpelajar.
Dengan kecerdasan yang tinggi dan tak mungkin selevel dengan dia yang rendahan itu. Aku masih menunggu apa yang akan Kafan rencanakan dengan gadis itu. Apakah benar Kafan akan menikahinya atau hanya sekedar pelarian darimu? Jadi bersabarlah, kita ikuti permainannya. Baik Mr. X, aku akan menuruti perintahmu. Aku juga ingin lihat kehancuran Kafan dan keluarga Mallory yang sudah semena-mena merendahkan keluargaku, mempermalukan kami sesukanya. Mata Jovanka menatap tajam. Kebencian yang besar sudah tertanam di hatinya. Dia sangat dendam pada Kafan dan Aileen. Bagus Nona Jovanka, kerjasama seperti ini yang saya inginkan. Sekarang pulanglah. Kau tak perlu khawatir, aku akan memberimu pengawal yang akan menjagamu dengan baik. Hanya sementara ini tetaplah di tempat persembunyianmu. Jangan keluar sesukamu seperti hari ini, itu akan sangat bahaya jika ada anak buah Kafan yang melihatmu. Ah baiklah, sebenarnya aku sudah sangat bosan tapi demi melihat kehancuran Kafan, aku akan sebisa mungkin menahannya. Terima kasih Nona Jovanka, rupanya aku tak salah orang memilih sekutu. Sama-sama Mr. X, lalu Jovanka segera pamit keluar dari ruangan Mer X. Di luar sudah ditunggu laki-laki yang mengantarnya tadi, lalu kembali diantar sampai Jovanka diantar pulang oleh bodyguard suruhan Mer X. Kenapa kau membongkar soal hubungan Kafan dengan gadis itu? Tanya Raiden setelah Jovanka keluar dari ruangan. Sedari tadi laki-laki itu diam di sebelah tirai, sehingga Jovanka tak akan tahu kehadirannya. Apa kau yakin kalau Jovanka tidak akan mencelakai gadis itu? Aku tahu, aku melakukan ini untuk memancing dan membangkitkan kebencian Jovanka. Lagi pula aku sudah men-setting otaknya agar tak bertindak jika belum ada perintah dariku. Semoga gadis bodoh itu menurut, jawab Mer X yang saat ini sudah duduk di sofa bersama Raiden. Aku sendiri sebenarnya masih ragu, hubungan apa yang terjalin antara Kafan dengan Aileen. Kita belum mendapat informasi yang akurat. Si tolol Roger keburu ketahuan Kafan dan mungkin sekarang sudah tewas si bodoh itu di tangan Kafan, lanjut Mr. X. Tapi kali ini kita punya si bodoh Jovanka yang kapan saja bisa kita jadikan umpan untuk mengelabui Kafan. Biarkan dia yang akan kita jadikan tumbal pertama untuk menghancurkan Kafan. Kau yakin gadis manja itu bisa diandalkan? Tanya Raiden yang jelas menyaksikan Jovanka. Kita lihat saja nanti, jika gadis itu sama sekali tak menguntungkan, maka kita korbankan saja langsung pada Kafan. Sebab aku yakin, Kafan sangat membenci gadis itu, dia sudah beraninya mempermalukan keluarga Mallory, hahaha dasar memang gadis bodoh. Lalu soal Asmi, bukankah Aileen sudah tahu soal Asmi? Tanya Raiden lagi.
Biarlah, Asmi akan aku jadikan pancingan untuk memancing Aileen masuk dalam perangkap permainan kita. Bukankah jika Kafan menikahinya akan lebih mudah untuk kita memasang jebakan? Kita bisa menggunakan Aileen untuk jebakan Kafan, sahut Mer-X santai. Jadi kau benar-benar akan melibatkan gadis itu. Kau akan menjadikannya umpan untuk balas dendam pada Kafan, tanya Raiden yang sepertinya tak setuju dengan rencana Mr. X. Tadinya aku tidak akan melibatkan dia, tapi dia sendiri yang masuk dalam lingkaran balas dendam kita, sahut Mr. X dengan smirk iblisnya. Sepertinya dendam masa lalu pada keluarga Mallory dan Kafan khususnya membuat laki-laki yang masih setia menyembunyikan identitasnya ini menjadi gelap mata. Tak peduli lagi siapapun, jika dia bisa menghalangi jalannya maka akan disingkirkan semuanya. Aku harus kembali, kau uruslah semua urusan di sini, dan satu lagi, awasi gadis bodoh itu. Jangan sampai dia ketahuan pernah bertemu langsung denganku. Juga kirim mata-mata terbaru yang lebih pintar dari si bodoh Roger untuk mengawasi Kafan. Dan mencari tahu apa hubungan Kafan dengan Aileen, titah Mr. X pada Raiden. Kau tenang saja, semua akan selesai sesuai keinginanmu. Kau memang bisa diandalkan, Ray. Mr. X merasa puas memiliki orang kepercayaan seperti Raiden. Sekali dia mendapat tugas sudah tahu apa yang akan dilakukannya, dan semuanya tersusun rapi, memuaskan. Seperginya Mr. X sebagai tuannya, Raiden langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Jovanka. Melindungi dia dan menjaganya sebaik mungkin, serta memata-matai gadis itu agar tak berkhianat atau bertindak ceroboh. Setelah itu dia langsung memilih satu orang untuk menjadi penyelusup di perusahaan Kafan. Kali ini dia harus mengirimkan langsung anak buahnya, tidak seperti dulu yang lebih mencari pengkhianat di kubu Kafan. Dia tak mau sampai kembali gagal, seperti Roger yang harus mati konyol di tangan Kafan. Pergilah, ingat kau harus bertindak senatural mungkin, jangan sampai ada satupun orang yang curiga padamu. Selain Kafan kau juga harus berhati-hati dengan Lee asisten Kafan dan seorang gadis bernama Aileen. Aku percayakan tugas ini padamu, lakukan dengan baik, takut nyawamu akan mati sia-sia di tangan Kafan, perintah Raiden pada anak buahnya. Mengerti tuan, sahut lelaki itu patuh. Bagus, kerjakan tugasmu dengan baik. Baik tuan, permisi. Selebihnya aku tidak akan mengandalkan orang lain, aku yang akan bergerak sendiri mendekati Aileen. Aku yang akan memastikan sendiri siapa Aileen dan ada hubungan apa dengan Kafan, Raiden tersenyum licik.
Ide briliannya sepertinya akan menjadi celah terbaik untuk aksi balas dendamnya. Aileen, kau telah salah masuk dalam lingkaran balas dendam ini. Jangan salahkan aku jika kau akan kujadikan umpan terbaik untuk menghancurkan Kafan. Bapak, mereka Nila Dem mau sampai di guma kita nih. Bapak, mereka udah mau sampai di rumah kita ini. Ujar Aileen yang sedang memberitahu ayahnya jika keluarga Kafan akan datang ke rumahnya untuk melamar. Jemetuenye tunak datang melamar. Lanangan dek sopan tu, tanya bapak memperjelas. Sepertinya bapak masih gak suka dengan sikap Kafan waktu itu, masih membekas jelek di penilaiannya bapak. APDB di lanangan lain Aileen empai kaba harus memilih daitu. Opo kowe wes yakin duk wes mantep arep nerimo dek, ibu gantian nanya. Membuat Aileen makin pusing aja. Tresno buk, sahut Aileen singkat. Susah juga mau ngejelasin, kalau sebenarnya ini hanyalah pernikahan kontrak. Tapi dia sudah terlanjur setuju dengan pekerjaan ini. Nikah iku orang mukgur ngandal ke Tresno, pikir ke disek, ojo nganti nyesel, nasehat ibu lagi. Bapak tuh didegalak ngebudak lanang itu, dek sopan, dek ngerti budaya jemi kite. Dek juga dek bakalan pacak mengikuti tradisi dan budaya keluarga kita ni Aileen. Bapak, Ibu, please, Aileen sudah memilihnya. Aileen yakin dia pasti bisa beradaptasi dengan keluarga kita. Nanti pelan-pelan kita ajari. Ayolah Pak, Buk, orang tuanya udah mau datang ini. Rengek Aileen yang panik melihat respon kedua orang tuanya. Jangan sampai doi kena marah Kafan gegara dia belum berhasil membujuk bapak ibunya sedangkan Tuan Mallory sudah bersedia datang melamarnya. Aku yakin Pak sama Mas Kafan, aku yakin dia orang baik yang bisa melindungiku, mencintaiku dan bisa menjadi pemimpin di keluargaku nanti. Kayak ibu sama bapak, walaupun banyaknya perbedaan adat budaya, kebiasaan, tutur bahasa. Tapi nyambung-nyambung aja kan, tetap romantis kan, bukankah kata bapak perbedaan itu indah? Ao, anya bae perbedaan kabang ngadai tu jauh nian, ibarat langit ngabumi. Bapak cuma dek galak ame suatu hari nanti kaba disakiti dai, karena perbedaan ini. Percayalah Pak, Kafan pasti bisa bikin Aileen bahagia. Duh, harus nutup dengan kebohongan lagi demi meyakinkan Bapak. Lalu gimana reaksi Bapak saat nanti tahu kalau Aileen harus berpisah pada saat kontrak itu telah selesai? Bapak pasti akan kecewa. Ah, itu urusan nanti. Bila saat itu tiba Aileen akan pikirkan solusi lain nanti. Yang penting sekarang Bapak dan Ibu setuju dulu dan mau menerima lamaran ini. Deru mobil di halaman rumah sudah berbunyi. Hati Aileen makin gusar, ada nervous, panik kayak lagi ngerasain beneran dilamar sama pujaan hati gitu.
Ibu mengintip dari jendela. Itu wes teko wonge, mobil mewah uapik pak, komen ibu ketika melihat ada mobil mewah parkir di halaman rumahnya. Ellen makin deg-degan, doi jadi salah tingkah. Permisi, suara Tuan Mallory sembari mengetuk pintu. Ellen melempar pandangan pada ibu lalu bapak. Biar bapak Bae yang buka pintu, ucap bapak sambil melangkah ke pintu. Buk aku kudu piye, ngumpet neng kamar sik opo neng dapur gae wedang, opo buk, tanya Aileen heboh. Kenapa doi jadi salting beneran? Wes talah temoni disek, baru kamu ambil minum wong ibu wes nyiap keko. Balas ibu dengan santai sembari tersenyum melihat kepanikan Aileen. Selamat malam bapak, saya keluarga Mallory boleh berkunjung sebentar. Ucap Tuan Mallory begitu bapak Aileen membuka pintu. Mari silahkan masuk, dengan keramah tamahan bapak Aileen mempersilahkan mereka masuk. Tiba-tiba Kafan mendahului langsung menyambut tangan Pak Suhaimin bapak Aileen. Membuat semua orang yang melihatnya terheran. Tuan Mallory cukup terkesima dengan perubahan sikap Kafan. Aileen melongo, bapak juga ikut kaget. Lalu mereka semua duduk di ruang tamu. Sebelumnya perkenalkan bapak, nama saya Mallory, saya datang kemari. Karena putra saya Kafan Mallory meminta saya untuk melamar putri bapak Aileen secara resmi, ujar Tuan Mallory membuka obrolan. Saya harap bapak dan ibu bisa menerima niat baik kami ini. Anak bapak ini memang pernah datang menemui saya, mengatakan kalau Daini mau menikah dengan putri saya Aileen. Hanya baik saya pikir itu hanya gurauan semata, sebab anak bapak ini adalah bos Aileen. Apa ini dek salah pilih? Tanya bapak yang sejujurnya memang menyaksikan Kafan. Kami ini keluarga dek berade, Jeme biasa baik. Dek seperti bapak ini seorang pengusaha kaya raya, keluarga terpandang dan berkuasa, apa serius anak bapak ini mau meminang anak kami? Saya serius pak, saya serius ingin menikahi Aileen, potong Kafan cepat. Dia tak mau adanya penolakan dalam rencananya ini. Kamu yakin, aku sebagai bapang Aileen menyaksikan keseriusan kamu itu, ku takutkan. Kamu lajung mempermainkan anakku, membuatnya sedih. Dia ini kujadikan ratu di rumah ini, putri kesayangan kami, dek main-main ame kamu galak menikahi putriku. Untung aja Tuan Mallory dan Kafan bukan orang bodoh, jadi masih gampang memahami bahasa Bapak Aileen. Saya yakin Pak, saya yakin atas pilihan saya pada Aileen, makanya saya datang kemari bersama orang tua saya untuk melamar Aileen. Dan segera mungkin untuk melangsungkan pernikahan kami, jawab Kafan mantap membuat Bapak Aileen sedikit percaya. Saya sebagai ibunda Kafan merasa cocok dengan sifat Aileen. Saya yakin Aileen bisa menuntun Kafan menjadi lebih baik, Nyonya Mallory ikut menimbrung.
Maaf jika Bapak mungkin meragukan Kafan karena sikapnya yang kurang bagus. Petik 2. Kami serahkan Baenga Island Lukmane, sahut Bapak pasrah. Kafan segera melirik Aileen, memberikan tatapan membunuh padanya. Kafan mengintimidasi, berharap Aileen tidak mempersulit keadaan. Pienduk, bapakmu wes menyerahkan neng awakmu kabeh, bisik ibu pada Aileen. Insya Allah saya siap pak jadi istri tu, Mas Kafan. Sahut Aileen cepat sambil memejamkan mata, menghindari tatapan Kafan yang terus mengintimidasinya. Benarkah nak, kau serius menerima lamaran kami? Tanya Tuan Mallory memperjelas. Aileen mengangguk. Iya om, saya mau menikah dengan Mas Kafan. Anak kami dem setuju, mau menerima anak bapak kamilah sebagai orang tua hanya bisa merestui baik. Asal nak Kafan lah janji nga bapak dek akan menyakiti Aileen, menjaga Aileen dengan baik. Dan yang pasti dek mempermainkan sebuah pernikahan, bapak mempertegas. Seketika membuat Aileen sedikit takut, namun tidak bagi Kafan, dia tetap terlihat santai sambil tersenyum. Tak perlu khawatir pak, saya pasti akan menjaga Aileen dengan baik, menjadikannya ratu seperti di rumahnya, sahut Kafan tanpa noda kepalsuan. Aileen merengut, di hatinya jadi ngerasa bersalah udah membohongi bapak dan ibu. Nyatanya pernikahan ini hanyalah sandiwara, untuk menyelamatkan Kafan dari perjodohan. Terima kasih Pak sudah mau menerima lamaran kami dan memudahkan rencana kami, tambah Kafan penuh arti. Bapak hanya mengangguk, sepertinya Bapak masih belum lega menerima Kafan sepenuhnya. Atau bisa jadi Bapak merasakan adanya kecurigaan dengan Kafan yang tiba-tiba ini. Ibu keluar membawa beberapa cemilan dan minuman yang memang sudah disiapkannya sejak Aileen mengatakan kalau keluarga Kafam akan datang melamar. Entah kapan perginya ibu tahu-tahu udah datang lagi aja. Monggo, ucap ibu dengan logat Jawanya yang khas. Maaf bapak, ngomong-ngomong ini logat bapak sama ibu beda ya, tanya Tuan Mallory yang menyadari adanya perbedaan pada calon besan. Betul pak, aku nih keturunan Melayu asli dan istriku orang Jawa Keraton, sahut bapak. Perbedaan yang unik dan indah, puji Tuan Mallory kagum. Kafan bisa banyak belajar adat dan budaya dari keluarga Aileen nantinya, kau memang tak salah pilih Kafan. Kafan hanya meringis menanggapi pujian ayahnya, yang ada dalam pikirannya saat ini adalah rencana pertamanya berjalan dengan mulus. Dengan seperti ini, Papa yang sangat kagum dengan keluarga Aileen akan membantunya melepaskan diri dari perjodohan dengan Jovanka. Papa benar Kafan tidak salah pilih mencari calon nikah kontraknya. Aileen adalah gadis yang tepat.
Suasana semakin cair, Tuan Mallory sepertinya sangat nyaman mengobrol dengan Pak Suahimin. Ternyata Tuan Mallory tak sekaku dan seangkuh penampilannya, dia tetaplah bapak-bapak pada umumnya. Ibu dan Nyonya Mallory juga sudah sibuk membahas masalah masakan, untung bukan ngerumpiin sinetron ikan terbang. Gavan dan Aileen saling diam tak tahu mau ngapain. Hao, kayak gini doang nih acara lamar-melamarnya. Baiklah Pak Suhaimin, saya rasa niat baik kami ini sudah Anda terima. Mari kita berembuk seperti apa acara ke depannya. Ujar Tuan Mallory setelah lama berbincang-bincang dengan keluarga Aileen. Ame aku sebagai bapak, aku serahkan Gailnya pada Aileen, sebagai orang tua hanya bisa mendukung baik. Jawab Pak Suhaimin bijak, dia juga tak mau terlalu memaksakan keinginannya pada anak gadisnya itu. Maaf Pak, Om, tapi saya rasa untuk saat ini saya mau mengadakan acara yang sederhana saja, paling acara ijab kabul saja dulu. Untuk pesta dan undangan keluarga besar ditunda dulu, usul Kafan yang sampai jangan keduluan ayahnya membuat kesepakatan. Waisan, protes Tuan Mallory. Bukankah ini acara pernikahan kau dengan Yurgel, gadis yang kamu pilih? Kenapa tidak sekalian kita undang media untuk meliput? Mama setuju Kafan, ujab Nyonya Adena Mallory. Ini kan acara sekali seumur hidupmu, bukankah lebih bagus jika kita buat pesta yang besar? Supaya keluarga Tuan Letesia benar-benar tahu jika kau sudah memiliki pendamping sehingga kau menolak perjodohan itu. Aku tahu mah, tapi untuk saat ini, Kafan bingung mencari alasan. Kakinya mengetuk kaki Aileen memberi kode. Bersambung.